Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Fi. Silakan Ibu. Ayo masak. Ini, Bu. Terima kasih, Bu. Sofi sendirian. Iya Bu, karena Sofi ingin ketemu sama dia berdua saja. Oh ya, oke. Sofi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua. Nanti kesini udah izin sama Pak Guru. Sudah. Pelajaran apa tadi? Tadi pelajaran apa? Pelajaran IPA. Masuk ke sini pertama kali apa udah pernah masuk PK? Belum Bu, ini pertama kalinya saya masuk ke KPK. Gimana menurut Sofi kesannya lihat ruang BK? Ruangannya cukup adem dan jauh dari keramaian. Nyaman Bu. Ya. Sofi kesini karena tadi mengungkapkan ada masalah yang mau bicara sama dia. Oke, berarti nanti kita akan melaksanakan sesi konseling namanya. Iya Bu. Sudah tutup dulu ya. Iya Bu. Jadi kalau di layanan BK itu ada namanya konseling individu. Beda sama konseling kelompok. Kalau konseling individu itu proses pemberian bantuan, layanan pemberian bantuan oleh seorang konselor dengan klien yang sedang menghadapi masalah, sehingga nanti kami membantu klien itu untuk menemukan solusi, menemukan upaya dalam pengentasan masalah. Nanti klien akan dituntun, diarahkan untuk memahami diri klien itu sendiri, mengerti kelemahannya, mengerti kelebihannya. Dan di sini siapa? Konselornya itu Bu Dian, nah Sofi itu kliennya. Terus Sofi nanti juga tidak usah khawatir ketika Bu, saya takut kalau ada yang tahu. Tidak usah takut, karena kami menjaga rahasia. Nanti yang tahu cuma kita berdua. Ya Bu, saya takut kalau teman-teman saya itu tahu. Iya, tapi tidak usah khawatir, dijamin ya. Ya. Sofi juga ke sini sukarela kan, atas kemauan Sofi sendiri inisiatif ke sini. Nanti Sofi bisa cerita secara terbuka apa yang sedang Sofi hadapi, tidak usah malu. Nanti ujian pasti ya. Tapi sebelumnya untuk sesi konseling ini, karena Sofi juga nanti ada pelajaran gitu kan, masih ada pelajaran, kita sepakati dulu waktunya. Kalau 60 menit cukup deh? Saya rasa sudah cukup Ya. Kita sudah sepakati 60 menit untuk sesi konseling. Kalau misalkan ini Sofi dirasa, Bu, lah saya masih belum masih pengen konseling, nanti kita bisa lanjutkan di sesi kedua. Nanti kita tentukan hari berikutnya seperti itu. Oke, sekarang Sofi udah bisa cerita, sampaikan masalah Sofi. Coba ceritanya gini. Jadi begini Bu, dari hari pertama Sofi masuk ke sekolah SMP Negeri 1 Tangerang, Sofi ingin berkenalan dan berteman dengan teman-teman baru Sofi. Karena keinginan itu ingin dilakukan, jadi Sofi mencoba untuk berkenalan dengan mereka. Karena beberapa hari lagi, Sofi ingin melakukan keinginan itu, seperti mengajak mereka berkomunikasi dan mendekat dengan mereka. Tapi kalau saya mendekat dengan mereka pada menjauh. Dan ketika Sofi mengajak berkomunikasi dengan mereka itu sudah pada saya. Jadi ketika Sofi mencoba ngajak berteman, mereka cuek. Yang kalau menurut Sofi, mungkin perilaku apa ketika Sofi berpikiran mereka kok cuek sih gitu? Mereka apa tadi? Waktu itu berarti teman satu kelasnya Sofi duduknya berdekatan apa agak jauh itu? Agak jauh. Seketika Sofi merasa gitu ya, ketika mereka menampakkan perilaku yang seperti itu, apa yang Sofi lakukan? Sofi sebenarnya marah melawan mereka, tapi Sofi juga pernah melawan mereka. Tapi kalau saya melawan lagi, mereka itu kan teman-temannya banyak gitu. Oh, berarti kayak ada circle gitu. Berapa jumlahnya mereka? Mungkin kira-kira ada 8 Bu. Oh, 8. Kemudian pernah
mengalami yang gimana lagi ketika tadi bikin gol terus seperti itu, ada lagi? Pernah dibentak. Dibentak? Iya. Salah apa itu kira-kira? Kan pas kemarin ada acara kemah ya Bu. Ini dibentak kayak gini Bu. Sofi itu dibaca isinya, ya ngomongnya biasa saja. Kayak dibentak gitu sama teman-temannya gitu. Itu satu kelompok, ya satu kelompok waktu pramuka itu satu kelompok. Iya. Dan ketika itu Sofi gimana perasaannya? Perasaannya ya langsung kayak berpikiran kenapa mereka seperti itu, kan bisa diomongin baik-baik, kayak nanti dihafalin juga nggak apa-apa Sofi kayak gitu. Mereka berdelapan itu di kelas juga sama, maksudnya ketika pelajaran juga kayak gitu perlakuannya sama Sofi. Iya, padahal ada gurunya kan ada pertanyaan, ya Sofi kan bisa tahu itu kan Sofi jawab gitu. Kayak seolah-olah kayak Sofi nggak boleh jawab gitu Bu, kayak alasan lain kayak kan padahal Sofi jawab, kenapa katanya caper kayak gitu Bu. Pelajaran apa itu? Pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mungkin apakah mereka itu merasa tersaingi kalau menurut Sofi? Kayaknya iya Bu, Sofi pikir soalnya. Jadi mereka itu kayak selalu menghambat Sofi. Iya Bu, Sofi itu nggak boleh gitu. Terus kan pas kemarin kan ada karnavalan lomba voli gitu. Terus Sofi kan ingin bergabung dengan mereka karena kelompok yang 7A itu sama mereka yang punya. Sofi nanya deh, apa Sofi boleh ikut? Terus kata mereka udah pas, temannya udah pas, ininya pesertanya gitu. Terus habis itu teman satu lagi malah kayak nawarin lagi, padahal kan Sofi kan nggak ikut. Terus kayak gini, tapi kamu boleh gantiin aku, kan udah nggak boleh, udah pas gitu. Terus Sofi tanya lagi ketua gengnya, katanya kan Sofi nggak ikut, kenapa tadi ada juga nggak ikut, saya juga nggak ikut kayak gitu. Iya, waktu itu ya sengaja ya. Kayak itu Sofi sampai down gitu, sedih. Kan dia di absen itu, Sofi kok udah masuk, apa gara-gara masalah ini ada pengaruhnya? Iya, bukan. Ketika Sofi mungkin merasa seperti diperlakukan tadi sama teman-teman, Sofi akhirnya motivasi sekolahnya juga menurun ya. Terus kalau ngaji juga ada teman-teman juga kan ya, ada banyak teman-teman yang di ngaji, ada yang samakah dengan perlakuan teman-teman yang satu kelas di SMP? Tidak ada. Oh ya, berarti kalau di ngaji semuanya akrab. Itu teman dari kecil semuanya, maksudnya seumuran gitu ya? Iya, tapi kalau sekarang ada yang kakak kelas itu. Oh, ada kelas. Oke, dari sini bisa biar pemahaman sedikit ya, biar mencoba memahami sedikit. Jadi Sofi itu punya masalah dengan teman satu kelas, di mana teman satu kelas itu seperti circle, kemudian nggak menyukai Sofi. Padahal Sofi sudah berusaha komunikasi, gitu kan, sudah ingin dia berteman gitu ya, cuma mereka yang belum mau atau mungkin belum mengenal Sofi barangkali ya, karena ini masih satu semester belum mengenal karakter Sofi. Nah nanti kita akan mencari upaya bagaimana Sofi menghadapi masalah itu. Jadi kita mungkin nggak bisa merubah sikap mereka, tapi kita akan maksudnya membuka pikiran Sofi untuk menerima hal itu, gitu ya, untuk mencari upaya mengatasinya. Ekskul ikut nggak ekskul? Ekskul pramuka. Oh pramuka saja, nggak ada yang lain. Nggak ada. Ya. Ketika bersosialisasi, bergaul, kita kan mengenal karakter satu sama lain, mungkin belum sampai situ, jadinya masih konflik ya. Langsung kita itu jadi nggak mungkin dia ekskul. Iya. Jadi masalahnya itu Sofi ingin diterima sama teman-teman, tapi teman-temannya yang belum menerima Sofi. Mungkin langkah-langkah yang sudah Sofi lakukan selama ini. Kalau yang Budian tahu, Sofi ini kan
tadi ya dari cerita Sofi itu, Sofi mengungkapkan pelajaran bahasa Indonesia saja Sofi bisa menjawab gitu kan, artinya kan Sofi aktif di kelas gitu, bukan tipe anak yang minder ya, bukan tipe yang begitu banyak masalah langsung diam dipendam sendiri, enggak ya. Sofi masih bisa survive gitu, masih bisa semangat untuk belajar. Nah, sekiranya Sofi punya punya masalah seperti itu, mungkin yang difikirkan Sofi untuk biar tidak terpuruk itu apa? Saya akan berusaha lebih aktif lagi dalam materi pembelajaran. Sofi akan memahami karakter mereka, Sofi akan mencoba berteman dengan anak lainnya, dan Sofi akan bersemangat untuk mencari ilmu dan bisa membanggakan kedua orang. Oh, ya, bagus itu. Ketika Sofi mengatakan tadi satu, ingin fokus gitu kan ya, fokus. Jadi tujuan Sofi sekolah kan sebenarnya apa fokusnya? Untuk mencari ilmu, memahami itu. Kemudian Sofi juga pastinya sejalan satu semester ini sudah bisa mengira-ngira sifat dan karakter teman-temannya. Sebetulnya atau begini saja, tadi kan ada N-nya double, S-nya double ya. Disebutkan nama panggilannya tidak apa-apa. Berarti ketua yang Sofi anggap itu yang paling berarti sebagai kayak ketuanya itu siapa? Nanda. Oh, Nanda. Terus tadi yang kedua Salva. Sofi kan lawan kayak kenapa gitu, nggak boleh gitu kan, banyak kan nggak apa-apa kan, banyak itu yang ikut kayak yang nggak boleh gitu, yang udah Sofi. Jadi ketika Sofi minta keterangan kenapa sih kok aku nggak boleh, itu mereka nggak mau jawab. Nggak boleh gitu. Jadi selama ini Sofi nggak pernah tahu alasannya apa ya. Ya nggak ikut semua, nggak ikut gitu. Berarti 8 ini rata-rata mereka sikap karakternya sama ya? Iya, sama. Makanya mereka jadi satu circle. Iya. Kalau menurut Sofi punya karakter yang sama deh sama mereka atau mungkin berbeda jauh, makanya saya nggak dibolehin gitu. Mungkin ya Bu, mereka itu sering bicara kasar. Ya, kalau Sofi itu nggak dibolehin sama orang kasar gitu. Jadi Sofi saya merasa, oh mereka seperti itu, mungkin mereka nggak mau Sofi itu karena Sofi nggak bilang kayak gitu. Dia sering bentak, suaranya ya Sofi biasa ngomongnya kayak gini, tapi mereka itu lebih keras. Berarti mereka berdelapan itu rata-rata bersama nadanya tinggi semua. Sering ngomong kasar, sering bentak, dan itu bertolak belakang sama kepribadiannya Sofi. Sofi kan tidak dibolehin ngomong kasar, ngomong keras kan, memang dididik seperti itu. Ada lagi mungkin ketidaksamaan dengan mereka yang membuat mereka kok nggak mau sih berteman sama saya gitu. Menurut Sofi, mereka merasa tersaingi tidak menurut Sofi? Ya kayaknya sih ya. Tersaingi. Iya. Kalau ada pertanyaan, Sofi akan tangan Sofi jawab. Kalau sesudah jawab, mereka itu kayak nyanyiin Sofi sama pengen lihat jawaban yang tadi ada buat saya jawab. Memahami kenapa mereka tidak mau berteman sama Sofi, mungkin karena hal itu ya kan. Berteman sama mereka kayaknya akan nggak fokus lagi pada belajar. Sakit hati terus gitu ya. Nanti yang rugi siapa? Iya, Sofi sendiri. Ya, kalau kayak gitu terus saya akan gagal dalam sekolah. Misal setiap hari konflik, terus padahal kan tujuannya biar Sofi sekolah berprestasi. Oke. Nah sekarang ketika Sofi sudah menemukan itu, oh ya saya mau fokus gitu, kan berarti ada yang memotivasi Sofi. Apa coba Sofi bisa menyampaikan yang memotivasi? Saya juga pernah minta motivasi pada ibu, terus ibu kayak gini, mending kamu fokus saja ke materi pembelajaran, karena kamu itu kalau berteman sama mereka kayaknya udah nggak dipedulikan lagi, kayak nggak dipeduliin gitu.
mending Sofi fokus pembelajaran, Sofi aktif di sekolah, nggak usah memperdulikan mereka lagi gitu. Ya, jadi Sofi bisa menjauh dari mereka, Sofi nggak nanya-nanya lagi, Sofi nggak mendekat dengan mereka, pokoknya Sofi nggak itu lagi sama. Jadi sekarang Sofi lebih mandiri gitu ya, maksudnya enggak. Kalau dulu kan pikirannya, saya pengen gabung mungkin gitu ya. Dulu pikirannya gimana sih saya bisa ikut. Nanti juga di kelas punya teman walaupun pendiam juga bisa ngelawak juga. Bisa ngelawak. Dari siapa sih? Nuril. Ya. Oh, dia pendiam kan dia. Tapi bisa ngelawak. Iya bisa Bu. Iya. Sehingga pada akhirnya kan Sofi lupa. Jadi senyum kan, yang tadinya mungkin sakit hati, nangis-nangis di awal sini itu bisa dilupain. Sekarang udah senang, udah ketemu teman baru Nuril, mungkin sekarang udah jadi bestinya. Iya, kalau saya sekarang akhirnya kan dengan berjalannya waktu Sofi menemukan satu teman ya namanya Nuril. Sofi juga jauh lebih baik gitu kan ya. Sekarang jauh lebih baik, sekarang sudah terbuka pikirannya ya kan, untuk daripada berlarut-larut dengan masalah, akhirnya kan Sofi bisa menemukan itu alternatif Sofi sendiri ya kan. Dan di internet juga ada motivasi kayak gak usah mikirin masa lalu gitu, ngapain masa depan untuk memikirkan masa lalu, itu akan membuat kita sakit gitu. Jadi lebih fokusnya memikirkan masa depan saja gitu. Jadi mereka melihat Sofi yang selalu semangat ya, meskipun di awal-awal mungkin mereka seperti mengintimidasi gitu kan, mengucilkan Sofi, tapi Sofi tetap bisa semangat, survive gitu ya, maksudnya nggak terpuruk. Akhirnya mereka bisa melihat, oh ternyata sifat Sofi seperti ini, karakter Sofi seperti ini, bisa jadi. Bersyukur nggak sekarang Sofi? Bersyukur sekali ya. Kita bisa memetik kesimpulan dari masalah Sofi. Apa pelajaran yang bisa Sofi? Pelajarannya, jadi kalau kita ingin berteman itu harus memikirkan dulu, kita harus melihat karakter mereka, apakah mereka cocok dengan Sofi. Kalau kayak melihat mereka tidak baik untuk Sofi, mending Sofi jauhin aja, nggak usah dekat mereka. Tapi kalau Sofi ingin berteman dengan mereka, seharusnya juga Sofi memahami karakter mereka juga. Iya, bagus. Kemudian yang kedua, tetap fokus sama materi pembelajaran. Materi pembelajaran. Biar yakin bisa. Ya, Sofi ini anaknya pintar gitu ya. Oke, itu pemahaman Sofi sudah. Kemudian perasaan Sofi sekarang gimana? Ya sudah sedikit lega juga. Sedikit lega gitu ya. Plong. Kemudian setelah sesi konseling ini, Sofi udah ketemu sama ujian gitu kan. Rencana apa yang akan Sofi lakukan? Rencananya ke depannya aku akan lebih fokus ke materi pembelajaran. Untuk mencari ilmu dan bisa memegang kedua orang tua. Bagus. Harapan orang tua pasti anaknya ya pengen berprestasi gitu kan, baik secara akademik maupun non akademik. Jadi itu ya kesimpulannya, di konselingnya bisa ujian simpulkan ya. Sofi mengatakan tadi ada masalah Bu, kemudian kita mencoba mengklarifikasi apa sih masalahnya Sofi, ternyata tentang dijauhi sama teman. Kemudian tentang pertemanan yang membuat Sofi merasa besar gitu ya, kemudian beliau nangis sampai rumah, sakit hati dan lain sebagainya. Kemudian kita berusaha balik apa yang terjadi dengan Sofi. Ternyata ada faktor-faktor penyebabnya karena perbedaan karakter, perbedaan sifat dan lain sebagainya. Mungkin juga mereka tersaingi. Kemudian pada akhirnya setelah Sofi sudah mengerti itu, Sofi merencanakan untuk satu, tetap fokus pelajaran, dua,
memahami karakter teman. dan coba cari teman yang bisa memahami Sophie. Tidak usah banyak. Menurut Sophie tidak usah banyak, sedikit yang penting membuat Sophie senang gitu ya. Bisa melatih perasaan Sophie. Gitu. Ya. Terus karena ingin membahagiakan orang tua, sudah cukup sekali. Cukup sesi konselingnya sudah cukup, bisa dari budget tak ambil itu dulu untuk pakan laisek penilaian segera. Jadi ketika kita selesai konseling, tapi nanti rencananya benar-benar dilakukan ya. Iya Bu. Nanti Budiar akan lihat mengobservasi Sophie dari ke depan bagaimana perubahannya. Nanti Budiar bisa lihat. Ini sambil ditulis. Tadi yang sudah diungkapkan Sophie. Pemahaman ya, terus perasaan dan Sophie karena sesi konseling ini benar Sophie sudah merasa cukup? Sudah sesi konseling sudah Sophie sudah merasa cukup, kita bisa akhiri sesi konseling ini. Nanti ketika Sophie ada masalah lagi, Sophie tidak usah sungkan, tidak usah malu, gitu kan. Baik, dan nanti harapannya, Bu, saya pengen konseling lagi ketika Sophie punya masalah, jadi Budiar bisa bantu, gitu ya. Bisa malu-malu, tinggal datang ke sini, Budiar ada waktu, kita bisa melaksanakan sesi konseling. Ya, Sophie, dia cukupkan. Sophie nanti bisa kembali ke kelas. Pelajaran apa? Pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Terima kasih ya, Sophie sudah datang ke sini dengan sukarela. Sophie sudah menceritakannya secara terbuka tanpa benceng apapun ya. Jadi bisa diceritakan keresahan Sophie selama ini. Sophie bisa kembali ke. Terima kasih ya. Terima kasih.